Halo semuanya, kita bakal ngejelasin apakah program yang kita develop itu benar-benar dalam bahaya terkait dengan third party library atau dependensi yang kita gunakan. Oke, jadi singkatnya untuk mempermudah, program atau aplikasi itu seperti kota yang kita bikin dari balok-balok Lego. Jadi kalau misalkan kita ngebikin program, kita kan nggak mungkin ya ngebikin semuanya itu dari nol. Kita seringkali ngeminjem bagian-bagian yang udah siap kita pakai dari pihak lain, supaya pekerjaan ngedevelop kita jadi lebih cepat selesai. Ibaratnya itu kalau misalkan kita ngebangun suatu kota, kita itu bisa ngeminjem balok-balok yang udah jadi dari orang lain untuk digunakan di kota kita, supaya kita ngebangun kotanya itu lebih cepat. Nah, tapi ada masalah. Kalau kita misalkan minjem balok yang udah jadi dari orang lain, bisa jadi balok yang kita pinjam itu sudah retak. Tapi gara-gara ada balok yang retak, alhasil kota yang sedang kita bangun itu terancam juga. Karena kan dia dibangun oleh fondasi yang terdiri dari balok-balok tadi. Nah, kalau dianalogikan tadi, kita bisa mendefinisikan kalau sebagian kode aja itu bisa berbahaya bagi keseluruhan program kita. Kalau misalkan kita pengen ngedeteksi apakah kota yang kita bangun itu atau program yang kita bangun itu memakai balok yang retak tadi, kita memerlukan suatu alat. Tapi masalahnya, banyak alat lama itu yang hanya melihat apakah proyek yang kita buat itu memakai third party library yang rentan untuk digunakan tanpa mengecek apakah sebetulnya bagian yang rentan itu digunakan atau dieksekusi pada kode kita. Nah, jadi alarm palsunya itu seperti ini. Misalnya, kita bakal menambahin balok merah di kotak itu ke dalam bangunan. Balok-balok merahnya itu cuma sebagian doang yang dipakai dan bukan bagian yang rusaknya. Nah, jadi kita perlu ngecek apakah balok merah yang rusak itu sebetulnya dipakai atau enggak. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengibaratkan bahwa orang yang melakukan pengecekan balok tersebut itu kita bisa sebut dengan detektif balok. Kalau secara biasa, detektif balok ini banyaknya emang salah memberikannya salah alarm atau alarm yang kemungkinan besar kesalahan yang belum tentu benar-benar digunakan library-nya. Pada paper ini, mereka membuat sebuah detektif yang disebut dengan VA scanner. Nah, VA scanner ini bedanya dengan detektif yang biasa, yang umum, dia tuh ngebuat detektif yang unggul yang bisa ngecek third party library untuk memastikan bahwa sebenarnya library tersebut tuh benar-benar dipakai dan memang berbahaya. Jadi bukan laporan yang salah atau semacamnya yang memang sebenarnya tidak berbahaya atau malah menjadi beban yang perlu dicek secara manual oleh orang-orang. Bisa dilihat bahwa sebenarnya cara kerja detektif unggul tersebut itu ada 4 tahapan. Jadi misalkan terjadi suatu kecelakaan atau suatu permasalahan. Nah, jadi detektif melakukan pertama tentu melihat sebenarnya apa sih yang berubah dari terakhir kali aman atau terakhir kali bisa dibilang balok-balok itu masih kuat, kokoh. Nah, tiba-tiba kenapa tiba-tiba ada satu yang retak atau semacamnya. Dan dia lihat dulu bagian yang penting-pentingnya mana saja. Kemudian dia cari sebenarnya ini kenapa sih yang memungkinkan terjadinya retak, terjadinya mungkin kegagalan. Nah, habis itu ya tentu detektif bakal ngebuat sebuah gambaran, sebuah visualisasi dari sebenarnya eh, apa sih penyebabnya dan dia juga akhirnya akan tentu ngecek apakah sebenarnya dari dasar atau library yang menyebabkan atau misalkan pilar yang menyebabkan kegagalan ini tuh atau letak yang lebih parah ini itu sebenarnya apakah dipakai dan apakah ini memang penting untuk aplikasinya. Iya, jadi eh, detektif ini via scanner ini tuh udah dibangun dari dia tuh ngeliat berbagai macam kotak-kotak yang banyak yang memang vulnerable gitu. Jadi udah dilihat 90.749 kotak-kotak yang memang berbahaya begitu. Jadi dia udah melihat dari banyak kotak-kotak, udah lihat dari banyak library juga dengan versi yang berbagai macam juga. Dan kemudian ketika dicoba dalam proyek-proyek pembenaran kode-kodenya, dilihat bahwa dalam 3.147 proyek yang memakai library yang berbahaya itu ternyata hanya 21,51% yang memang memanggil kotak-kotak atau API yang tadi berbahaya itu. Jadi dilihat bahwa memang sebenarnya VS Scanner ini lebih bagus karena dia memberikan alarm yang lebih tepat. Dia memberikan uh, sinyal atau tanda bahaya ketika memang benar-benar kotak itu dipakai begitu. Jadi lebih bagus daripada detektif-detektif sebelumnya juga. Nah, iya jadi pesan pentingnya ketika memang ada kabar bahwa uh, balok ini yang dipakai itu rusak, kita jangan langsung panik dulu bahwa akan langsung berbahaya. Tapi memang harus diperiksa dulu apakah balok tadi, library tadi itu benar-benar dipakai nggak sih di bangunan kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.